Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ananda Devi dengan NPM 2013041006 kelas B dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang suasana-suasana dalam menyimak. Suasana menyimak terbagi menjadi dua. Yang pertama, suasana defensif dan yang kedua, suasana suportif. 1. Suasana defensif. Suasana defensif atau bertahan biasanya dimanipulasi dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud, yang bersungguh-sungguh dan tersirat, antara lain pesan-pesan yang bersifat evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan tentu. Kedua, suasana suportif. Suasana menyimak dapat berupa komunikasi suportif apabila sang pembicara dalam ujaran mengimplikasi deskripsi yang lebih banyak. Ujaran ini banyak pesan-pesannya menciptakan suasana yang bersifat menunjang. Selanjutnya, aneka kendala dalam menyimak. Ada berbagai kondisi internal yang justru menghalangi kita menjadi penyimak efektif. Kondisi-kondisi itu antara lain 1. Keegoisan atau mementingkan diri sendiri. 2. Keengganan ikut terlibat. 3. Ketakutan akan perubahan. 4. Keinginan menghindari pertanyaan. 5. Puas terhadap penampilan eksternal. 6. Pertimbangan yang prematur. Dan 7. Kebingungan sematik. Dalam menyimak terdapat upaya menyimak tepat guna, antara lain 1. Kembangkanlah suatu kemauan penyimak. 2. Menyimaklah dengan lama. 3. Menyimaklah lebih sering. 4. Menyimaklah dengan penuh respek. 5. Menyimaklah dengan umpan balik. 6. Menyimaklah tanpa penilaian prematur. 7. Menyimaklah dengan tenang. 8. Menyimaklah dengan analisis. 9. Menyimaklah tanpa keadaan membela diri. 10. Menyimak dengan perasaan yang minim. 11. Simaklah tanda-tanda nonverbal dan carilah hal-hal yang tidak konsekuen. Kemudian, perilaku menyimak. Perilaku menyimak terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyimak faktual dan menyimak empatik. 1. Menyimak faktual. Menyimak faktual ialah kegiatan di mana kita dapat menangkap serta memahami fakta yang disampaikan oleh pembicara. Adapun perilaku yang dapat dilakukan dalam menyimak sesuatu fakta, antara lain memusatkan perhatian pada pesan-pesan yang disampaikan dan berusaha mendapatkan fakta-fakta yang ada. 2. Menyimak empatik. Menyimak empatik ialah proses memahami sikap psikologis dan emosional sang pembicara. Kita dapat menyebut menyimak empatik sebagai menyimak aktif atau menyimak pemahaman. Adapun perilaku yang dapat kita lakukan dalam menyimak secara empatik antara lain, memperhatikan syarat-syarat nonverbal, menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memusatkan segala perhatian kepada pesan, bukan pada penampilan. Berikutnya, perilaku menyimak yang baik. Terdapat 4. Yang pertama, tunjukkan kalau Anda tertarik dengan pesan yang disampaikan pembicara tanpa ragu. Kedua, tunjukkan sikap yang baik serta menarik hati dalam pembicaraan di halayak ramai. 3. Tunjukkan tanpa ragu apabila pembicara tidak dapat menggunakan pesan dengan baik. 4. Jika ada tambahan pada hal lain yang belum disampaikan, jangan ragu untuk menunjukkannya. Selanjutnya, meningkatkan perilaku menyimak. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan perilaku menyimak, antara lain 1. Menerima keanehan pembicara. 2. Memperbaiki sikap. 3. Memperbaiki lingkungan. 4. Jangan dulu memberikan pertimbangan. 5. Meningkatkan perbuatan catatan. 6. Memanfaatkan waktu secara bijaksana. 7. Menyimak secara rasional. Dan 8. Berlatih menyimak bahan-bahan yang sulit. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.